Bab 2864 dengan sengaja menyakiti kami. Chen Ping dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi ketiga pahlawan pencuri aneh itu tidak menemukan Suyuki dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Chen Ping hanya bisa memilih untuk beristirahat dan menunggu kabar dari ketiga pahlawan aneh itu. Lagi pula, terburu-buru di lingkungan yang begitu keras adalah itu menghabiskan banyak energi spiritual. Tapi saat Chen Ping dan yang lainnya hendak beristirahat, tiba-tiba sesosok tubuh tidak jauh berlari ke arah kami dengan panik. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengerutkan kening, dan kemudian memasang posisi bertahan. Ini adalah orang pertama yang mereka temui setelah memasuki ujung utara. Wagang memilih rute yang sangat tersembunyi, tetapi saya tidak ingin bertemu rakyat. Segera, sosok itu semakin dekat dan dekat, baru kemudian Chen Ping dan yang lainnya melihat bahwa sebenarnya ada binatang buas yang mengejar di belakang orang ini. Binatang itu sangat besar, ditutupi rambut putih. Setiap kali melangkah, ia dapat meninggalkan beberapa kerucut es di tanah. Hati-hati, semuanya, ini adalah monster beruang es. Wagu buru-buru berkata. Tetapi pada saat ini, sosok itu telah datang ke depan, dan setelah melihat Chen Ping dan yang lainnya, dia sangat gembira dan berkata, "Saudaraku, selamatkan aku. Hidup, selamatkan." Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah Yuan Bao yang membeli peta harta karun di Watts dan menyapanya. Tubuh besar Yuan Bao penuh dengan angin dan salju saat ini, panggil untuk bantuan dari Chen Ping. Yuan Bao berada di kondisi tubuh pas kelas 5, dan monster beruang es di belakangnya juga berada di kondisi tubuh pas tingkat kelima. Meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, kekuatan monster yang sebenarnya umumnya lebih kuat. Selain itu, ujung utara adalah wilayah kekuasaan monster beruang es, jadi Yuan Bao tidak punya pilihan selain melarikan diri. Orang ini, dia sangat jahat, dia menarik monster beruang es ke arah kita. Melihat hal tersebut, Waklan langsung berkata dengan marah. Perlu diketahui bahwa monster beruang es peringkat kelima alam komposit ini, diperkirakan akan sangat sulit untuk dihadapi bersama. Lagi pula, orang-orang ini tidak kuat, dan tidak ada yang melampaui peringkat kelima dari alam tubuh yang kompatibel. Saudaraku, selamatkan aku, selamatkan aku. Berlari di depan Chen Ping, Yuan Bao berkata dengan terengah-engah. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan monster beruang es itu pada tahap kelima dari body fit realm. Sekarang kemarilah untuk membiarkan kami yang tidak sekuat kalian. Bukankah kamu sengaja menyakiti kami? Wagu berteriak pada Yuan Bao dengan sangat tidak puas. Yuan Bao tersipu, lalu memandang Chen Ping dan yang lainnya, dan menemukan bahwa mereka semua berada di peringkat kedua dan ketiga dari alam fusion, dan tidak ada yang mengungguli dia. Maaf, aku baru saja memancing monster beruang es itu. Yuan Bao meminta maaf, lalu tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, mencambuk angin dan salju, lalu berlari ke arah lain. Kakak Yuan, menjawab, kamu bukan lawan dari monster beruang es itu. Cepat atau lambat kamu akan dimakan. Biarkan aku yang menangani. Teriak Chen Ping kepada Yuan Bao. Yuan Bao tampak. Bagaimana bisa Chen Ping, yang berada di peringkat kedua dari alam tubuh kombinasi, mengalahkan beruang es di peringkat kelima dari alam tubuh komposit? Dan di tanah utara yang ekstrim ini, monster beruang es masih memiliki bonus kekuatan, dan Chen Ping bukan tandingannya. Saudaraku, aku menghargai kebaikanmu, tetapi dengan kekuatanmu, aku khawatir monster beruang es itu akan membunuhmu dengan satu tamparan. Cepat dan lari untuk hidupmu juga. Seperti yang dikatakan Yuan Bao, dia berlari ke samping. Tapi setelah berlari 2 langkah, dengan raungan monster beruang es, seluruh tubuhnya langsung bergegas menuju Yuan Bao. Yuan Bao tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan, mencoba menahan serangan monster beruang es itu.
Tapi tubuh besar monster beruang es, ditambah dengan embun beku yang tak terhitung jumlahnya menutupi Yuan Bao di tubuhnya. Kali ini Yuan Bao tidak tahan sama sekali. Tidak bisa menghentikan. Pada saat kritis ini, Chen Ping tiba-tiba muncul dan mendorong Yuan Bao ke samping. Dan dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dengan satu tangan, dan cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyembur keluar. Chen Ping berteriak rendah, kecemerlangan tak berujung mekar dari pedang pembunuh naga, dan langit langsung menyala.